Che Guevara dikenal di seluruh dunia sebagai simbol revolusi, namun ada sisi dari dirinya yang seringkali terlupakan dalam narasi besar sejarah. Di luar keberaniannya di medan perang dan wajah ikoniknya, Che adalah seorang pemikir mendalam, seorang intelektual yang memiliki visi jauh ke depan tentang dunia yang lebih adil dan setara. Pada awalnya dia bukan hanya seorang pejuang gerilya, tapi juga seorang dokter yang berkeliling Amerika Latin, menyaksikan langsung penderitaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat miskin. Pada tahun 1953, Che, yang saat itu baru saja menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Buenos Aires, melakukan perjalanan panjang bersama sahabatnya Alberto Granado, yang dikenal sebagai La Poderosa. Perjalanan ini membuka mata Che terhadap realitas sosial yang mencengkeram rakyat Amerika Latin, ketimpangan sosial, eksploitasi oleh kekuatan luar, dan ketidakadilan yang terjadi di banyak negara. Ini adalah titik balik dalam hidupnya yang mengarahkan Che pada komitmen yang lebih besar terhadap perjuangan sosial. Namun meskipun ia dikenal sebagai pejuang revolusioner, Che memiliki sisi yang lebih filosofis. Sebagai seorang Marxis-Leninis, ia tidak hanya memikirkan revolusi sebagai cara untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, tetapi juga menciptakan sebuah sistem ekonomi yang lebih adil. Salah satu karya yang jarang dibahas adalah The Motorcycle Diaries, di mana Che menulis refleksinya tentang ketidakadilan sosial yang dilihatnya di berbagai negara, dari Argentina hingga Peru, yang jauh lebih mendalam daripada sekadar pengalaman perjalanan. Buku ini memberi gambaran tentang ketajaman pemikiran dan empati Che terhadap penderitaan rakyat yang kemudian mengarah pada komitmennya untuk mengubah dunia. Salah satu aspek yang jarang mendapat perhatian adalah betapa pentingnya Che dalam membentuk strategi gerilya yang diterapkan dalam revolusi Kuba. Meskipun dikenal karena peranannya dalam kemenangan revolusi Kuba bersama Fidel Castro, Che memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan banyak pemimpin gerilya lainnya. Ia menekankan pentingnya perang gerilya sebagai seni dengan disiplin yang ketat, taktik yang fleksibel, dan kemampuan untuk mengadaptasi pertempuran dengan kondisi sosial politik setempat. Setelah sukses di Kuba, Che tidak berhenti. Di Kongo dan kemudian di Bolivia, ia mencoba menerapkan prinsip-prinsip revolusioner untuk memerangi imperialisme dan ketidakadilan, meskipun pada akhirnya ia mengalami kegagalan dalam misi-misi tersebut. Kegagalan-kegagalannya meskipun jarang disorot dalam media, memberikan gambaran tentang tekad dan idealismenya yang tak kenal lelah, meski seringkali berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Namun mungkin yang paling penting dari Che Guevara adalah bahwa ia tidak hanya seorang simbol revolusi, tetapi juga seorang pemikir dan aktivis global yang visinya melampaui batas-batas negara. Dalam catatan-catatan pribadinya, Che menunjukkan kegelisahan tentang dunia yang terbagi antara yang kaya dan miskin, antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Ia menginginkan dunia yang bebas dari eksploitasi, di mana manusia dihargai atas harkat dan martabatnya, bukan hanya atas status ekonomi atau kekuasaan. Che Guevara adalah lebih dari sekadar ikon revolusi. Dia adalah cermin dari ambisi besar seorang individu yang berusaha untuk mengubah dunia meskipun dengan harga yang sangat mahal. Sosok Che Guevara yang seringkali terabaikan, mengajak kita untuk melihatnya dari perspektif yang lebih mendalam. Bukan hanya sebagai pejuang gerilya, tetapi juga sebagai pemikir dan aktivis yang berusaha menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.